Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jadi ini adalah channel pertama aku. Sebetulnya aku malu buat bikin channel, kenapa ya? Karena takut dibilang apa sih Ci? Ih, gak jelas sih Cici ya. Takutnya gitu, cuman ya nggak apa-apa lah ya, ini kan hak personal gitu ya. Nah terus sekarang aku mau review tentang jawaban-jawaban yang telah aku lontarkan sebelumnya. Pertanyaannya yaitu tentang apa arti kehidupan. Sebetulnya aku mau memberikan repost tentang jawaban kalian itu di WhatsApp. Cuman karena berhubung kalau story di WhatsApp itu kan hanya 1 hari aja pasti langsung otomatis hilang. Nah, aku nggak mau jawaban yang kalian berikan itu hangus seketika, karena semua jawaban yang telah kalian berikan sangat berarti buat aku. Bukan hanya untuk aku sih, untuk semuanya, semua orang yang melihat postingan aku ini. Kenapa? Karena biar kita semua merasakan bahwa kehidupan bukan apa yang hanya kita rasakan, bahwa kehidupan bukan hanya apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, tetapi ya kehidupan it's real gitu ya. Apa yang orang-orang katakan, apa yang kita rasakan itu klop atau enggak, ya tentunya yang namanya kehidupan pasti berbeda-beda. Hanya saja agar bisa membuka mata kita pada dunia seperti apa real, biar nggak selalu berpikir bahwa ternyata yang paling sulit itu hanya kehidupan kita gitu. Enggak, sama sekali tidak seperti itu. Kitanya aja yang kurang melek pada dunia. Padahal di luar sana banyak orang-orang yang sangat banyak beban, sangat merasakan kesulitan yang jauh lebih sulit dari kita. Jawaban yang pertama dari Maya Sari, teman dekat saya sejak kecil, tapi sekarang dia udah nikah. Yaitu perjalanan yang harus kita jalankan, syukuri, nikmati, dan hadapi. Iya, sangat benar kalimat ini dengan kehidupan. Dan memang sudah tak asing lagi kalimat seperti ini. Namun, tidak semua orang bisa melakukan apa yang Maya ucapkan. Kenapa? Ya karena kebanyakan orang yang berkata seperti ini. Nah sih, hidup orang itu sedikit dari. Atau dalam bahasa Indonesia, kenapa sih hidup ini harus seperti ini? Why this life like this? Anjay, bahasa Inggris. Mungkin bahasa gaulnya seperti itu. Ya nggak tahu salah atau benar, kalian koleksi sendiri aja ya. Oke guys, selanjutnya dari Yoga Chassis. Aku kenal dia di online sih ya, kan nggak apa-apa, banyak teman, banyak relasi. Katanya, dimana mendapat pengalaman negatif dan positif. This life negatif dan positif. Iya sangat benar, karena di kehidupan ini nggak akan mulus, nggak akan buruk terus, nggak akan seperti itu ya, karena Tuhan itu adil, Allah itu adil, bahwa ketika kita ada dalam kesulitan pasti ada kemudahan, bahwa di balik kesedihan pasti akan ada kebahagiaan. Dan persepsi saya mengenai positif atau negatif, positif adalah kebaikan dan negatif adalah keburukan. Bahwasannya semua orang tidak ada yang sempurna, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan ataupun negatif. Termasuk saya pribadi, mungkin apa yang telah saya katakan ini ada sedikit kata-kata atau kalimat yang salah di mata kalian. Ya kan nggak? Selanjutnya dari Ainur Mulyani yang katanya kehidupan adalah bernapas, jika tidak bernapas ya mati. Jawabannya sangat singkat, padat dan jelas, tapi tepat juga, karena kalau tidak bernapas ya itu benda mati seperti meja, buku, handphone dan sebagainya. Dia tidak memiliki jantung, dia tidak memiliki hati. Nah begitupun seseorang ketika dia tidak mencintai kita, tidak ada hati pada kita, dia adalah benda mati guys. Selanjutnya dari Amang. Amang ini paman ya guys, jadi dalam bahasa Sunda itu Amang, yang katanya melakukan hal yang positif minimal berguna bagi orang yang ada di sekitar kita, dan jangan lupa beribadah menurut kepercayaannya masing-masing. Wah, alamiah banget ya bahasanya. Karena hidup di dunia harus seimbang untuk bekal nanti di akhirat. Subhanallah, cek aing eta ge. Jadi dia jawabannya ya emang kayak gitu, ada kalimat cek aing eta ge. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kata gue gitu ya. Iya betul sekali, karena kapanpun dan dimanapun kita berada, kita harus selalu melakukan kebaikan, meskipun mereka feedbacknya pada kita adalah kejahatan, justru mereka memberikan juga keburukan pada kita, tidak masalah. Kita tetap ikhlas dan sabar, karena Tuhan tidak pernah tidur. Setiap apa yang kita lakukan dan berikan kepada orang lain, itulah yang akan kita dapatkan. Meskipun bukan sekarang, mungkin besok atau lusa. Meskipun bukan dari orang yang saat ini bersama kita, mungkin dari orang lain, atau justru orang yang tak pernah kita duga. Percayalah, setiap apa yang kita lakukan jika penuh dengan keikhlasan, Tuhan akan menggantikannya lebih dari apa yang kita bayangkan.
dari Fajar yang katanya kehidupan adalah ciri yang membedakan objek fisik yang memiliki proses biologis dengan objek fisik yang tidak memilikinya, baik karena fungsi-fungsi telah berhenti atau karena mereka tidak pernah memiliki fungsi tersebut dan diklasifikasikan sebagai benda mati. Bukan guys, banyak yang berpendapat tentang kehidupan ini beranonim dengan benda mati. Ya, karena hidup antonimnya adalah mati kan. Yang artinya, ini kan bersangkutan dengan biologis. Sejak awal dalam kandungan, semua itu butuh proses. Dari pertama orang tua kita sedang mengusahakan membuat buah hati, dan ternyata Tuhan memberikan anugerah itu. Tuhan menciptakanlah kita, kemudian kita 9 bulan dikandung, kita dilahirkan. Yang begitu perjuangan seorang ibu sangat dahsyat untuk kita bisa lahir ke bumi. Itu kita bisa membuka mata dunia secara nyata, yang memang pada kenyataannya dunia seperti ini, dunia kejam, dunia jahat, dunia segalanya. Ya, dunia kejam dan jahat bagi orang yang berpersepsi dia selalu ingin mendapatkan keberuntungan, dia selalu ingin mendapatkan kebahagiaan. Yang dia tidak sadar bahwa kehidupan tidak selamanya akan bahagia, tidak akan selamanya mendapat keberuntungan. Hanya dia yang tidak siap mendapat keburukan, pasti dia akan memandangnya dunia ini jahat. Tetaplah ikhlas menjalankan semua dan hari-hari kita ini. Ya, hidup memang hanya satu kali, dan banyak orang berpendapat bahwa lakukanlah hidup ini dengan sesuka hati. Jangan memandang kebaikan ataupun keburukan. Justru, God gives one chance. Tuhan hanya memberikan satu kesempatan saja. Untuk itu, jangan kita sia-siakan kesempatan ini. Kita lakukan yang terbaik semaksimal mungkin, totalitas semampu kita untuk mendapatkan yang terbaik. Ada kalimat yang berkaitan dengan biologis sudah tidak berfungsi lagi. Bayangkan jika salah satu anggota tubuh kita terluka, entah itu luka bakar, luka jahitan, dan lain sebagainya, tentunya kita akan merasakan sakit, perih, seakan tidak berdaya, seakan kesempurnaan dalam tubuh kita sudah tidak lagi kita miliki. Tapi bagaimana jika Tuhan mengambil seluruh tubuh kita? Bukan hanya kehilangan rasa nikmat, kesempurnaan tubuh, tampannya wajah kita, cantiknya paras kita, bahkan kita kehilangan segalanya. Orang-orang sekitar kita sudah tidak lagi melihat ketampangan kecantikan kita, sudah tidak lagi bisa merasakan alam semesta ini. Kita udah benar-benar meninggalkan dunia yang nyata ini, dunia yang penuh cerita hidup kita. Dan ketika Tuhan telah memanggil kita, dunia akan menendang kita, dunia akan mentertawakan kita. Hanya orang yang best, hanya orang yang terbaik yang bisa membuat dunia tersenyum ketika kita lahir, bisa membuat dunia menangis, sedih ketika kita mati. Terkadang dunia seperti permainan, hanya ada dua pilihan. Yang pertama, apakah kita akan mempermainkan dunia atau dunia mempermainkan kita? Atau yang kedua, kita bersahabat dengan dunia dan kita seiring berjalan dengan dunia, dan dunia juga bisa menyelamatkan kita dari kejahatannya orang-orang yang ada di dunia. Dan guys, yang terakhir dari Yunita yang katanya segala hal yang dijalankan oleh individu dan ada hak pertanggungjawaban atas apa yang diperbuat. Selebihnya dijalankan dengan rasa syukur, ikhlas, dan sabar. Terkadang apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan ekspektasi dan dunia berputar pada porosnya. Iya, sangat benar, sesuai dengan apa yang saya katakan tadi, bahwa dunia berputar. Tidak akan selamanya ada di kesulitan, tidak akan selamanya ada dalam kesedihan, tidak selamanya ada dalam keterpurukan. Semua akan ada waktunya. Kapan kita untuk bahagia, kapan kita untuk menang, kapan kita untuk berhasil. Sesuai dengan apa yang kita lakukan. Oke teman-teman, jadi segitu aja review tentang pertanyaan apa arti dunia atau kehidupan. Nanti tunggu pertanyaan selanjutnya dan jangan lupa kalian juga terus jawab. Nanti akan aku cantumkan jawaban-jawaban kalian. Terima kasih karena udah nonton dan menyaksikan video yang gak jelas aku ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua dan khususnya untuk aku, umumnya buat kalian semua. Terima kasih, thank you for watching, bye-bye.